Piramida bukan sekadar tumpukan batu raksasa. Dia adalah simbol kekuasaan, kepercayaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang luar biasa dari peradaban Mesir kuno. Dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu, piramida menjadi bukti bahwa manusia sejak ribuan tahun silam telah mampu menciptakan karya monumental yang menembus batas zamannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sebelum membahas piramida Giza, kita perlu mundur ke awal peradaban Mesir. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, Mesir hulu dan hilir dipersatukan di bawah satu kekuasaan raja, yaitu Narmer. Sejak saat itu, sistem pemerintahan berbentuk monarki absolut dipimpin oleh Fir'aun, yang dianggap sebagai titisan dewa di bumi. Kepercayaan masyarakat Mesir bersifat politeis dan sangat menekankan kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa roh manusia atau Ka akan tetap hidup setelah jasadnya mati. Karena itulah, tubuh harus diawetkan melalui proses mumifikasi, dan raja harus dimakamkan di tempat yang megah agar rohnya dapat mencapai alam baka yang diperintah oleh Dewa Osiris. Awal mulanya, makam tersebut disebut mastaba. Pada masa dinasti ketiga, sekitar tahun 2630 sebelum Masehi, muncul inovasi penting dalam arsitektur makam kerajaan. Fir'aun Djoser memerintahkan pembangunan makam yang berbeda dari sebelumnya. Arsiteknya, Imhotep, merancang struktur bertingkat yang dikenal sebagai piramida berundak di Saqqara. Inilah piramida pertama dalam sejarah Mesir. Sebelumnya, makam raja hanya berupa mastaba, bangunan berbentuk persegi panjang dari bata lumpur. Piramida Djoser menjadi tonggak awal evolusi arsitektur monumental Mesir. Memasuki dinasti keempat, sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, teknik pembangunan piramida mencapai puncaknya. Fir'aun pertama pada dinasti ini adalah Sneferu, yang melakukan berbagai eksperimen arsitektur. Dia membangun piramida Meidum, kemudian piramida bengkok di Dashur, dan akhirnya piramida merah sekitar tahun 2570 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai piramida sejati pertama dengan sisi halus sempurna. Eksperimen Sneferu inilah yang membuka jalan bagi pembangunan piramida terbesar sepanjang sejarah Mesir. Sekitar tahun 2580 sampai 2560 sebelum Masehi, putra Sneferu yaitu Khufu membangun piramida terbesar di dataran Giza, yang kini dikenal sebagai Piramida Agung Giza. Tinggi aslinya mencapai sekitar 146 meter dan tersusun dari sekitar 2,3 juta blok batu kapur yang masing-masing berbobot rata-rata 2,5 ton. Hingga kini, piramida ini menjadi satu-satunya yang masih bertahan dari daftar 7 keajaiban dunia kuno. Pembangunannya diperkirakan berlangsung sekitar 20 tahun. Dengan melibatkan puluhan ribu pekerja terorganisir, bukan budak seperti mitos populer, melainkan tenaga kerja terampil yang bekerja secara bergiliran. Setelah Khufu, pembangunan dilanjutkan oleh putranya, Khafre, sekitar tahun 2558 sampai 2532 sebelum Masehi. Dia membangun piramida yang sedikit lebih kecil, tapi tampak lebih tinggi karena dibangun di tanah yang lebih tinggi. Kompleksnya juga mencakup patung raksasa Great Sphinx of Giza,
yang diyakini merepresentasikan wajah Khafre sebagai penjaga makam kerajaan. Patung ini memperlihatkan perpaduan tubuh singa dan kepala manusia sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Kemudian, sekitar tahun 2532 sampai 2503 sebelum Masehi, Firaun Menkaure membangun piramida ketiga yang lebih kecil di Giza. Setelah masa Menkaure, ukuran piramida semakin mengecil. Hal ini menunjukkan perubahan kondisi ekonomi dan politik, serta perubahan fokus kekuasaan kerajaan. Pada masa-masa berikutnya, terutama kerajaan pertengahan, piramida masih dibangun, tapi dengan kualitas dan skala yang lebih sederhana. Secara teknis, pembangunan piramida menunjukkan kemajuan luar biasa dalam matematika, astronomi, dan teknik konstruksi. Orientasi piramida agung hampir sempurna menghadap 4 mata angin utama. Tingkat presisinya hanya meleset beberapa menit derajat dari utara sejati. Ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir telah memiliki pemahaman astronomi yang sangat maju. Batu-batu kapur dipotong dari tambang lokal, sementara granit untuk ruang pemakaman diangkut dari Aswan yang berjarak ratusan kilometer melalui Sungai Nil. Namun, piramida bukan hanya soal teknik. Dia adalah simbol kosmologi Mesir. Bentuk segitiga yang meruncing ke atas melambangkan sinar matahari dewara. Piramida dianggap sebagai tangga menuju langit, sarana agar Firaun bersatu dengan para dewa. Di dalamnya terdapat ruang-ruang pemakaman, lorong-lorong sempit, dan jebakan untuk mencegah perampokan. Meski demikian, banyak piramida akhirnya tetap dijarah pada masa kuno. Menariknya, Mesir bukan satu-satunya wilayah yang memiliki bangunan berbentuk piramida. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria membangun zigurat sejak abad keempat sebelum Masehi. Berbeda dengan piramida Mesir yang berfungsi sebagai makam, zigurat adalah kuil pemujaan dewa. Ini menunjukkan bahwa bentuk piramida di berbagai peradaban memiliki fungsi spiritual yang kuat, meski berbeda konteks budaya. Setelah ribuan tahun, piramida tetap berdiri kokoh melewati badai pasir, perubahan dinasti, invasi asing, hingga era modern. Pada abad ke-19 dan ke-20, penelitian arkeologi semakin intensif dilakukan. Penemuan makam Tutankhamun tahun 1922 oleh Howard Carter semakin membangkitkan minat dunia terhadap peradaban Mesir. Meskipun makam tersebut bukan berada di piramida, melainkan di lembah para raja. Hari ini, piramida Giza menjadi simbol nasional Mesir sekaligus ikon warisan dunia. Dia bukan hanya objek wisata, tapi bukti bahwa lebih dari 4 milenium lalu manusia telah mampu mengorganisasi tenaga kerja besar, menghitung sudut, dan orientasi dengan presisi tinggi, serta membangun struktur yang belum tertandingi pada zamannya. Itu tadi sekilas tentang sejarah piramida. Dari mastaba sederhana, piramida berundak Djoser, eksperimen Sneferu, hingga puncak kejayaan pada masa Khufu di abad ke-26 sebelum Masehi, sejarah pembangunan piramida Mesir adalah kisah tentang evolusi teknik, kekuasaan, dan keyakinan spiritual. Hal itu mencerminkan bahwa peradaban tidak lahir dalam sekejap, melainkan melalui proses panjang percobaan, kegagalan, dan inovasi. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.